Kalau bercerita tentang ibu, tidak pernah akan ada habisnya. Bagaimana bisa seseorang sejak belum menjadi apa-apa, itu sudah diperjuangkan oleh ibunya, dilindungi oleh ibunya, diberi kasih sayang oleh ibunya. Makanya seperti yang saya ceritakan sebelumnya, ketika saya masih kecil di Gulo Wentah, istilah wong Jawa, ibu mbok, kalau saya manggil mbok, menyuruh itu ya beli bumbon dengan dihafalkan, tidak bisa mencatat. Nah kemudian apakah setelah kemudian saya biasanya beli bumbon itu sekitar ya sebelum asar atau sekitar asar, karena dapat duitnya baru sekitar jam itu. Jadi tidak pagi hari kok masak itu enggak, itu sesuatu yang istimewa. Pagi hari masak itu mewah, betul. Waktu itu pagi hari ada masakan, kok masak, dapur ngebul, itu mewah. Jadi kalau setelah beli bumbon tadi, itu biasanya saya mencari kayu bakar untuk bahan memasak. Mencari kayu bakar di sekitar tetangga-tangga, mungkin agak jauh. Ada yang dulu tegalan luas-luas, banyak ranting-ranting berjatuhan. Terus kemudian ada juragan kambing. Di kampung itu ada juragan kambing yang kalau makan kambing kan pakai ramban, diikat kemudian digantung. Nah setelah itu kan ada kayunya kan tidak dimakan oleh kambing. Nah itu dibuang, itu boleh diambil. Tapi jangan tanya, kayak itu campur dengan kotoran kambing segala. Nah saya ngambil semacam itu untuk memasak, cari kayu bakar. Setelah kayu bakar, kemudian untuk persiapan saya membantu ibu saya, ya mitili lombok, ngulek. Makanya saya terampil kalau mitili lombok, ngulek sambel, saya terampil. Cuman masak komposisinya enggak pas lah, memang komposisi saya masih awut-awutan. Tapi kalau ngocek brambang, terus mitili lombok, ngulek sambel, itu pekerjaan yang biasa. Terus kemudian ngerajang kates pepaya itu masih mentah itu. Kalau di kampung dulu itu saya itu beli berapa 100 atau 150 oleh tetangga, itu diberi 2 atau 3 biji gitu, kemudian dikupas, iris-iris, kemudian dirajang, dipotong-potong dadu atau kecil-kecil banget semacam koyok mie untuk sambal goreng. Itu untuk jangan lodeh, lauknya seperti itu. Nah setelah itu kemudian mungkin jam 3:30 baru mulai masak. Ya jangan diharapkan masaknya seperti sekarang singkat langsung matang, enggak, lama, masaknya lama. Terus nanti baru sekitar setengah jam 5 atau mungkin jam 5:30 baru hidangan itu siap untuk dimakan. Ya makannya berarti sekitar maghrib. Maghrib itu baru ada makanan di meja. Nah, karena anggota keluarganya banyak, itu wong Jawa ngomong dining-ning, dicepak-cepake lah pokoknya, disiap-siapkan. Ini nasinya segini untuk si A, si B, si Suto gitu. Jadi disiapkan. Kalau ada misalnya ada lawuh, ada lauknya. Dulu kok ada lauk, goreng tempe itu istimewa. Ada gorengan tempe tahu, kerupuk itu wah mewah bro, mewah. Jadi ya cukuplah ada. Jangan lodeh, jangan kates, misalnya ada lentonya. Kalau ada irisan tempe bosok sedikit saja, wah itu bisa menjadi masalah besar. Bisa terjadi keributan dalam rumah itu di antara saudara-saudara saya. Karena siapa yang punya hak atas tempe bosok tersebut? Sepatang segini. Makanya sekarang itu kalau dikatakan, wah yang saya sangat syukuri, alhamdulillah banget, itu sekarang makan bisa 3 kali loh. Dan tempe itu mendino, setiap hari ada. Ya, kerupuk apalagi terjangkau. Dulu itu barang mewah. Telur itu
ada guyonan itu kita baru tahu bahwa telur itu ternyata bunder. Karena sejak dulu kita taunya telur itu cuma seperapat cilik, satu dibagi 4, satu dibagi 6, kecil-kecil banget. Nah kalau digoreng itu kemudian telurnya diceplok, dikasih tepung terigu yang banyak biar jadi besar. Lek ngarani babar, jadi wong Jawa ngono niki ngarani babar karena bisa dipotong-potong dibagi oleh saudara yang banyak itu tadi. Makanya yang susah dilupakan itu kalau saya tetap ibu. Bapak belum saya sebut nanti saja, Bapak, ibu saya, mbok saya. Ya meskipun saya nakal dulu waktu kecil, tapi saya tidak pernah berani sama mbok saya. Saya tidak pernah bantah perintah mbok saya. Saya tidak pernah berkata kasar kepada mbok saya. Pernah sekali, hanya sekali, tapi itu bukan kata-kata yang kasar, tapi mungkin menyakitkan. Tapi itu tetap saya ingat.